Kadang kita menemukan seseorang itu yang sepertinya itu rendah hati gitu. Aduh, aku tuh sebenarnya ya bekerja itu baru 1 tahun, masih belajar di sini. Tapi saya sudah menghasilkan A, B, C, D loh, dan dapat pujian dari bapak atau ibu bos loh, gitu ya? Oh, oke, iya. Semacam itu ya? Semacam itu. Oke, Jadi oke, oke, sebenarnya oke, oke. tujuannya itu adalah mau pamer keberhasilannya. Betul. Tapi dia Oh, menyelubunyinya, waduh menyelubunyinya, menutupinya. menyelenyapkannya dengan kerendahan hati seakan-akan tidak ada apa-apanya, Ya. gitu ya. Belum ada apa-apanya lah, seperti itu. Padahal pamer. Dia pamer. Halo, NN Talk. Ya, ketemu lagi bersama Nurdin dan Novi, masih di konten NN Talk. Dan kali ini kita di Hotel Haris ya, Bu Novi ya. Oke, kita ada di Haris Kupang, lobbynya. di lobbynya. Kita menikmati suasana pagi, kebetulan ini Betul. pagi, dan Nyaman sih ya. nyaman. Heeh. Jadi kita bisa lihat lah lalu lalangnya tamu yang datang. Betul. Aktivitas di lobi, di Ya. lantai dasar. Semakin rame sih ya sekarang tamunya. Seneng sih perekonomian mulai naik, Mulai ya naik. kan. Tapi tadi saya juga ini tadi mulai Apaan? baca. Kasus COVID-19 mulai naik di Indonesia. Aduh. Jadi semoga tidak bertambah. Betul, betul. Dan kita betul. bisa menikmati Ya. suasana di akhir tahun ini, menjelang akhir tahun dengan suasana yang agak berbeda ya. Ya, pandemi turun ke endemi lah, seperti harapan semua orang Iya. kan. Tapi tetap dengan prokes lah ya, kan gitu loh. Oke, Bu Novi, di episode kali ini kita mau ngobrolin apa nih? Kita mau ngobrol apa ya, sesuatu yang seringkali terjadi di sekitar kita gitu. Secara ya. nggak sadar ya. Secara kadang. nggak sadar. Nah, dengan adanya ini kan kita berharap bahwa kita nggak melakukan seperti itu gitu Iya. ya. Kita mau bicara ya tentang humble bragging. Gitu. Humble bragging. Humble itu kan sebenarnya sosok yang rendah hati, kan, kan? gitu kan. Bukan rendah diri ya. Ya, bukan rendah hati. Rendah hati. Bragging itu kayak berlagak, pura-pura kayak gitu. Jadi gimana nih? Oke. Rendah hati kok pura-pura ya? Jadi kadang gini loh, kita kan di suatu apa ya lingkungan ya kan, entah lingkungan kantor ya kan, atau lingkungan organisasi. Kadang kita menemukan seseorang itu yang sepertinya itu rendah hati gitu. Aduh, aku tuh sebenarnya ya bekerja itu baru 1 tahun, masih belajar di sini. Tapi saya sudah menghasilkan A, B, C, D loh, dan dapat pujian dari bapak atau ibu bos loh, gitu ya? Oh, oke, iya. Semacam itu ya? Semacam itu. Oke. Jadi sebenarnya tujuannya itu adalah mau pamer keberhasilannya. Betul. Oh. Tapi dia menyelubunyinya, waduh menyelubunyinya. Menutupinya. Menyelenyapkannya dengan kerendahan hati seakan-akan tidak ada apa-apanya, gitu ya. Belum ada apa-apanya lah, seperti itu. Padahal pamer. Dia pamer, intensinya adalah pamer. Jadi karena itu dikatakan humble bragging. Dia cuma pura-pura aja, dia belum apa-apa. Tapi sebenarnya dia pengen ngomong, aku ini baru setahun tuh sudah oke banget. Betul. Padahal sebenarnya juga masih belum apa-apa ya Bu Novi. Ya. Biasanya orang-orang seperti itu ya kalau humble bragging itu ya. Artinya sebenarnya bisa jadi itu perasaan pribadinya dia yang belum tentu juga semua orang punya pendapat yang sama atau Tentang diri dia. apresiasi yang sama terhadap pencapaian itu. Begitu. Atau dia frustasi ya, nggak pernah dapat apresiasi sehingga dia butuh pengakuan. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Nah, kita kan sering ya ketemu teman-teman seperti itu gitu ya. Atau misalnya nih yang masih kuliah gitu ya. Ya. Dia bisa bilang misalnya, kerjaanku tuh lo main-main, nggak pernah belajar. Ngelayap Tapi tok. IPK aku tuh tinggi, aku lulus tepat waktu. IPK aku lo 3, sekian. Iya. Ya kita nggak tahu apakah dia ngerepek apa enggak. Iya gitu. Jadi hanya untuk menunjukkan bahwa dia hebat
tanpa ada effort seperti itu. Tapi sebenarnya dia pengen nunjukin aku ini loh prestasiku seperti itu. Atau juga di lingkungan kerja kan juga kadang seperti itu kan Bu Novi, ya kan? Kayak tadi kan. Iya, baru kerja 1 tahun tapi saya udah gini loh, Oke. Atau misalnya begini, aku tuh merasa cewek yang biasa-biasa aja, tapi kok ya sudah 10 orang ya yang naksir sama aku gitu kan. Ketawanya keras, kayaknya ada pengalaman pribadi ya. Bu Novi juga kok bisa mancing seperti itu, kayak pengalaman pribadi juga. Jadi seperti itulah. Biasanya itu adalah orang yang butuh pengakuan, butuh diapresiasi eksistensinya, ya kan? Sama juga ketika di media sosial, seakan-akan dia bawa barang branded, sebenarnya itu bukan barang dia. Tapi butuh diakui eksistensinya oleh lingkungan sekitarnya, oleh followersnya, oleh teman-teman di sekitarnya. Bener nggak? Betul, seperti itu. Tapi tadi ada hal yang kontradiksi ya, antara dia kepingin pamer, tapi dia merendah hati. Gitu ya. Jadi diselubungkan lah seperti itu. Jadi kalau orang seperti itu, Bu Novi, gimana sih kita menghadapinya? Menghadapinya, kita cari dulu ya sebabnya kenapa ya. Oke. Supaya kemudian kita tahu cara menghadapinya. Oh iya, betul. Jadi tadi itu kan, satu butuh pengakuan yang sangat besar. Betul. Terus kedua, dia juga orang yang butuh sebenarnya dengan pencapaiannya dia ingin dipuji oleh orang lain. Butuh pujian ya. Butuh pujian. Berarti butuh pengakuan, butuh pujian. Terus keberadaannya diakui. Seperti itu. Nah, bisa jadi juga karena apa yang sudah dicapai itu sebenarnya dia nggak terlalu yakin ini karena itu dia moderate. Dia naruhnya di tengah-tengah gitu ya. Supaya nggak kelihatan, nanti misalnya dia terlalu bangga terus temennya ngatain, biasa aja, gitu aja dipamerin ya, misalnya seperti itu. Jadi dia mencoba mengkombinasikan antara tadi itu, ini yakin nggak sih sebagai pencapaian? Betul. Tapi kemudian dia pengen nunjukin ke orang lain. Atau bisa jadi sebenarnya apa yang dilakukan itu belum mendapatkan suatu apresiasi, entah itu dari lingkungan, atau dari atasannya, atau dari perusahaan, tapi dia pengen menunjukkan bahwa sebenarnya aku tuh sudah berprestasi. Betul. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebabnya kenapa seperti itu? Gitu. Tapi jengkel kan ya orang gitu ya? Jengkelin. Ini bisa cowok, bisa cewek ya? Bisa. Ini bisa cowok, bisa cewek. Gitu ya. Seperti itu. Nah, gimana nih kita menghadapinya sebagai orang-orang di sekitarnya atau sebagai temannya? Cara menghadapinya ya itu tadi. Sebenarnya ya pahami kalau kita dengar seperti itu mungkin kita jengkel ya. Tapi kita dengerin aja gitu. Kalau terlalu sering baru mungkin kita harus bertindak ya. Artinya, jadi kita dengerin aja dulu. dengerin kan? Dulu kan. Kecuali kalau kuping kita udah panas kita baru ngomong nih ya. Terus cara ngomongnya gimana supaya enak, itu dia. Gitu kan? Jadi ada cara ngomong misalnya, ya sebenarnya sih saya juga sering kok mendapatkan hal yang seperti itu ya kan. Tapi ya biasa aja sih bagi saya. Atau misalnya kita coba istilahnya mancing lagi sama dia. Dipuji sama bos. Ya gimana sih? Misalnya Bu Ellen bosnya gitu ya. Bu Ellen emang ngomong apa sama kamu? Nah dari situ sebenarnya kita tahu gitu. Dia juga sadar bahwa biasa. Kalau memang misalnya pencapaian itu kan biasa sih. Good job. Siapapun bisa dapat kan. Apalagi, saya juga sering digituin sama Bu Ellen ya. Ya biasanya kan di anak-anak muda kan bisa seperti itu, atasan ketika untuk anak-anak yang bekerja baru kan, untuk memotivasi mereka. Mereka kan atasan biasanya untuk berusaha memuji mereka, dan itu dilakukan ke semua bawahannya kan, bukan untuk satu orang aja. Anak sekarang kan begitu, atas apa yang sudah dia lakukan dia butuh feedback langsung. Jadi ya pasti kita biasanya langsung apresiasi. Nah kalau semua orang dapat perlakuan seperti itu kan sebenarnya juga nggak terlalu istimewa kan, seperti itu. Bisa jadi mengapresiasi si A tanpa si B tahu, mengapresiasi B tanpa si A tahu sebenarnya. Ketika itu diceritakan, ya biasa aja, saya juga digitukan kan gitu loh. Terus misalnya gini, ketika mungkin sudah terlalu banyak yang dibicarakan gitu ya, yang bikin kita jengkel gitu kan, kita bisa aja sih, si Rudi kemarin juga begitu kok gitu kan, kita juga bilang gitu. Rudi juga kemarin juga bisa tuh dia nyelesain proyek yang sama tapi dia waktunya bisa jadi lebih cepat. Biasa-biasa aja tuh dia kan seperti itu. Jadi supaya dia juga realize, dia aware bahwa
apa yang dia sampaikan itu bukan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang patut dibanggakan. Yeah. Sebenarnya tujuannya bukan untuk menjatuhkan dia ya, tetapi supaya dia lebih apa ya, lebih tulus gitu loh. Jadi jangan seakan-akan apa ya, ninggiin diri ngerendahin mutu, ninggiin mutu ngerendahin diri ya gitu ya. Merendah untuk meroket ya kayak gitu kan. Gitu. Atau misalnya bisa sih bicara langsung ke dia, misalnya ketika itu menjadi suatu pola kebiasaan ya kan, kita bicara ke teman kita yang humble bragging itu, sudahlah nggak usah ngomong kayak gitu lagi, karena semua orang di situ juga di sini juga memberikan sesuatu yang terbaik juga sih untuk perusahaan. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap pekerjaan kita, bener nggak Bu Novi? Betul. Nah, tetapi bisa juga kalau dia akhirnya tetap ngomong gitu, nggak ada pembicaraan lain nih. Ada topik lain nggak? Kalau urusan sekat menyekak dia paling pinter nih. Masa cerita lagi itu lagi nggak ada yang lainnya nih kan gitu. Kasetnya rusak ya, kaset anak sekarang tahu nggak kaset ya? Nggak tahu. Kasetnya rusak, jadi muternya suara itu terus gitu ya. Jadi kalau kita bosen kita bisa nyekak seperti itu. Nggak ada topik lain nih selain itu, ya kan? Perasaan topiknya sekarang udah bisa cari yang lain nih, atau misalnya itu udah minggu yang lalu, minggu ini nggak ada cerita yang lain apa. Episode baru dong. Nah itu dia, jadi kayak Nentok nih kan, episodenya selalu baru dan baru lagi. Betul gitu. Tapi sebenarnya kita dalam hati ya, kalau ada seperti itu saya yakin sih semua kita itu akan merasa sebenarnya kasihan sama betul gitu ya. Orang yang sangat butuh pengakuan, tapi kemudian dia nggak tahu cara untuk menunjukkan cara yang elegan itu seperti apa. Dan karena juga mungkin pencapaiannya sebenarnya biasa-biasa aja seperti itu. Atau historical masa lalu yang Bu Novi yang selama ini tidak pernah mendapatkan suatu pujian terhadap prestasi yang dia lakukan. Entah oleh lingkungan keluarga dia atau lingkungan terdekat dia, sehingga ketika dia tumbuh dewasa dia butuh untuk itu. Iya betul. Dan ini kan menimbulkan membuat teman-temannya nggak nyaman ya. Iya. Pasti orang lain jadi ilfil sama dia. Dia datang minggir gitu kan. Akhirnya kan yang kasihan ketika itu jadi pola kebiasaan lagi, dia nggak punya temen. Betul. Ya kan? Dan temennya sudah pada bosan dengan apa yang dia lakukan kan, pasti akan itu lagi kan gitu. Betul. Jadi sebelum kita nanti langkah terakhir meninggalkan dia atau mendiamkan saja yang dia katakan, ingat ya itu tadi beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi kalau kita punya teman yang ambil bragging seperti itu. Tapi yang terbaik adalah bicarakan dengan baik-baik sih sama dia ya, kasih inputan terbaik. Terpisah ya. Betul. Yang gitu ngomong loh. Lebih pribadi gitu. Secara heart to heart. Heart to heart. Tapi jangan sampai kecantol ya dengan heart to heart-nya itu. Oke, itu sih episode kali ini tentang humble bragging ya Bu Novi ya. Iya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk share apabila konten ini bermanfaat, terutama untuk teman-teman Anda yang punya karakter humble bragging itu. Iya, gitu. Bagi yang belum subscribe, kasih tahu teman-temannya ya, teman kampusnya, teman kuliahnya, gitu kan. Terus teman-teman satu gengnya di komunitas, teman kerjanya, untuk subscribe nih ke NN Talk. Iya. Supaya kemudian kita dapat update nih hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan supaya kita makin sukses dalam pergaulan, di dalam kuliah, menyelesaikan tugas-tugas akhir kita, dan juga bekerja. Yang sudah bekerja bagaimana bisa diterima dengan baik oleh di lingkungan pekerjaan, dan karirnya akan semakin, insya Allah semakin yihui. Oke, thank you ya untuk Haris Hotel dan Pop di Gubeng ini untuk tempatnya. Oke banget, rekomen kalau Anda misal mau staycation di sini yang orang Surabaya, atau misalnya Anda dari luar kota mau cari hotel di pusat kota, bisa di Haris Gubeng ini. Oke ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik-topik yang lebih menariknya atau dengan narasumber lainnya yang juga semakin menarik. Sampai jumpa.